Akhirnya oleh Sayyid Hasan Nasrullah dikumpulkanlah itu para pemuda-pemuda Muslim di Bandung, dan beliau sampaikan jihad kita itu bukan hanya jihad senjata, bukan hanya perang melawan musuh bertempur di garis depan, tapi juga jihad melalui teknologi, jihad melalui sosial media. Kawan yang saya temui itu adalah kawan yang kata dia setiap hari saya jihad. Apa jihad dia? Masuk ke situs-situs Israel. Kalau kata Bung Karno, ada negeri yang bertuhan. Gitu, semua agama berdoa, setiap hari berdoa. Sehingga upaya-upaya mereka untuk merusak Indonesia itu selalu gagal. Selalu ada momentum di mana kita rebound, bangkit dan mengisi ruang publik. Karacak ninggang batu lila-lila jadi legok. Suatu saat saya bertemu dengan kawan-kawan dari pemuda Libanon, dan waktu itu Libanon baru saja selesai mengusir Israel tahun berapa? 2006 berapa? 2008 ya, mengusir Israel dari selatan itu. Lalu saya berikan ucapan selamat, dan dia bercerita karena keinginan untuk bergabung dengan milisi semisal Hizbullah itu banyak di sana, tapi oleh Sayyid Hasan Nasrullah dibatasi. Jadi kalau keluarga sudah ada 3 orang laki-laki syahid, itu laki-laki yang keempatnya itu tidak diperkenankan untuk gabung. Nah, tapi kadang-kadang ada ibu-ibunya itu bawa datang, bukankah kakak-kakakmu sudah syahid? Iya, nanti ibumu sendirian. Ibuku yang mengantarkan. Jadi dibawa supaya daftar gabung. Akhirnya oleh Sayyid Hasan Nasrullah dikumpulkanlah itu para pemuda-pemuda Muslim di Bandung, dan beliau sampaikan jihad kita itu bukan hanya jihad senjata, bukan hanya perang melawan musuh bertempur di garis depan, tapi juga jihad melalui teknologi, jihad melalui sosial media. Kawan yang saya temui itu adalah kawan yang kata dia setiap hari saya jihad. Apa jihad dia? Masuk ke situs-situs Israel, lalu mencoba untuk mengambil informasi, ngehack dan lain sebagainya. Nah, ini jawabannya yang tadi bukan? Yang mana? Yang poin kedua. Bahaya. Belum ada kopinya udah ketemu. Belum ada kopinya udah di-hack duluan. Tapi saya paham. Mau S3 hermeneutika. Terima kasih ya. Jadi saya masih ingat tahun 2000 awal kan. Mereka itu lebih dulu mulai di media sosial ini. Dan sampai bertahan itu kalau tidak salah tahun 2000 itu sampai tahun 2014. Bayangkan 14 tahun mereka memulai itu. Nah, baru 2014 itu muncul kesadaran pertama karena ada momen politik yang mereka mulai menguasai politik, dan dalam teori post-truth itu, pasca kebenaran itu, orang mulai percaya terhadap sesuatu yang sebenarnya itu tidak benar, fake atau hoax kan. Bayangkan ada fase 14 tahun kosong yang kita tidak pernah bermain sedikit pun, kita biarin mereka membangun opini di sebagian kelompok. Nah, sejak tahun 2014 itu pelan-pelan terjadi shifting, pergeseran orang ketika ada platform alternatif. Nah, bayangkan, nggak kebayang nggak sekarang situs-situs Islam yang on the top, yang di atas tuh itu sekarang situs Islam moderat. Dan saya percaya itu bahwa dalam platform YouTube pelan-pelan kalau kita hadir konsisten itu, kita akan naik dan mereka akan ditinggalkan. Orang menemukan sesuatu yang waras, sesuatu yang baik, sesuatu yang menciptakan kenyamanan dalam diri kita. Jadi beragama tidak berisi kebohongan, beragama tidak mengajak orang pada agitasi, provokasi, fitnah gitu. Jadi pengalaman. Jadi saya melihat langsung karena saya aktif, lembaga saya itu men-tracking ini. Jadi mereka 14 tahun tuh, dari tahun 2000, dan mereka itu pertama kali main di medsos 300 platform, 300 web. Bayangkan, tapi ini mungkin karena tahun 2000 start web, dan mereka main di situ. Dan mereka
ya ini kebaikan negeri ini. Jadi negeri ini kalau kata Bung Karno adalah negeri yang bertuhan. Gitu, semua agama berdoa, setiap hari berdoa. Sehingga apa ya, upaya-upaya mereka untuk merusak Indonesia itu selalu gagal. Selalu ada momentum di mana kita rebound, bangkit dan mengisi ruang publik. Nggak kebayang tiba-tiba ada Ngopi TV kan? Dimana saya ada agama akal TV, tapi kan ini cara Tuhan, cara Allah untuk bagaimana menjaga Indonesia. Jadi sekali lagi jihad melalui media sosial tadi itu yang tadi Ahbar, Imam Khomeini, Hasan Nasrullah sekarang mulai muncul juga, nggak kebayang. Saya udah punya studio setahun yang lalu, studio YouTube saya. Tapi karena kesibukan dan nggak tahu bagaimana cara memainkan, bisa berbuat konten tapi bagaimana caranya kita nggak punya. Iya, cuman nonton dia macam-macam. Ada covid, ada waktu kosong. Dalam cara berpikir bagaimana mengubah tantangan, hambatan, krisis menjadi kekuatan kan gitu. Orang filsafat begitu. Akhirnya ya udah. Bagaimana caranya? Cara ada pada tantangan. Jadi selama sebulan penuh tuh betul-betul mantengin belajar menciptakan konteks. Jadi saya melihat paling lama tuh setahun yang akan datang. Tahun depan itu sudah tahun kita. Orang udah mulai sadar, orang mulai tahu, kemudian ya kita akan terus mengisi ruang publik. Jadi itu hasil pantauan saya. Baik, kalau tadi kita udah bicara mengenai media sosial ya, online ya. Ini kan cermin dari ya dalam kehidupan offline gitu, dalam kehidupan keseharian gitu ya. Betapa kalau ya terakhir apalagi dalam masa-masa perpolitikan ya, waktu di Jakarta kemarin ini kan mimbar-mimbar masjid saja dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu gitu ya. Nah ini kan potret juga gitu ya, potret yang di online itu ya kurang lebih ya cerminan juga dalam kehidupan keseharian. Nah bagaimana kita menyelaraskan supaya yang sifatnya online tadi juga memang tercermin juga di dalam kehidupan sehari-hari. Agama akal. Kalau tanya bagaimana, Ya. itu akal yang Bagaimana dan kenapa? bagaimana Ya. setiap itu akal Ya, yang kalau pertanyaan kapan, baru ngopi. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Memang agak sulit ya pertanyaannya, karena kadang orang Indonesia tuh kata Gus Dur antara yang dibaca dan yang dilakukan itu berbeda gitu. Saat ini orang Indonesia antara yang didengar sama yang dilakukan beda gitu, karena semuanya tergantung kepada psikologi massa di tempatnya masing-masing gitu. Biasanya orang terpengaruhi oleh kebudayaan di kampungnya dan lain sebagainya, sehingga meskipun dia tahu jika dia mengatakan itu di tengah masyarakatnya itu akan mendapat tekanan, dia ketakutan sehingga dia diam aja gitu. Dan sulit ini memang di untuk menyelaraskan ini. Mungkin Ustadz Miftah dan juga punya solusi gitu. Kok mengambil alih moderator dan host? Terkadang harus seperti itu. Ada pernyataan Imam Hajar al-Asqalani. Itu kalau air diteteskan ke batu secara terus menerus, ya maka batu itu akan hancur juga. Maka kita harus terus tuh tadi itu mengisi konten medsos. Beliau punya alfiahnya Gus tentang itu. Coba. Pakai bahasa Sunda. Jika racak ninggang batu, lilah-lilah jadi legok. Itu perkataan di pesantren ya kan. Masuk akal gitu. Tugas kita sekarang membanjiri, terutama tadi pada anak-anak muda. Maka saya bilang sama anak saya, kamu juga harus di sekolahnya memberikan informasi. Ini ada platform yang digunakan. Maka yang mau tidak mau kita juga harus turun keliling bertiga ke sekolah-sekolah menyampaikan bagaimana bermedia sosial yang baik.
sehingga orang tahu mana. Loh, bayangkan ketika dulu belum ada kita-kita, itu kan yang ada mereka-mereka. Mereka nonton anak-anak kecil tuh nonton itu. Nah sekarang bergeser kok, bergeser. Ketika banyak, karena pandemi kan semua bikin platform, bikin YouTube, tapi ada yang cuma bertahan sebulan. Ya tiba-tiba, aduh nggak kuat. Alhamdulillah kita yang imannya kuat. Aliman Yazidu yang kus. Yang Yazid itu terus. Oh, subscribernya naik terus. Yazid terus kalau dia. Ya, Malah yang terus. ada teman yang bertahan cuma 1 bulan, 2 bulan. Karena kan tidak mudah, harus nyediain konten, harus betul-betul baca buku gitu. Maka saya sekarang menghibahkan diri setahun dicoba konsisten setiap hari. Seperti Ibnu Hajar tadi itu. Masya Allah. Nah orang sekarang mulai kalau mau belajar akhlak Rasulullah di Islam Ramah. Wow. Sebenarnya kan belajarnya di Mopi TV. Ya kan Mopi TV bikin kopi terus sibuk kan. Airnya nggak panas-panas, kopinya masih dibeli di pasar. Sementara Islam Ramah ya sudah ada konten gitu. Maka harus ada kekhasan. Jadi kalau mau belajar akhlak Rasulullah ke Islam Ramah. Ke Islam Ramah. Kalau mau belajar tentang kedalaman Al-Qur'an ke Islam Ramah. Enggak, itu kedalaman Al-Qur'an gitu. Jadi ada loket-loketnya lah kalau di supermarket gitu. Mau beli Indomie di mana, mau beli sabun di mana gitu. Kalau mau yang akal-akal, ada agama akal yang rasional gitu. Harus banyak tadi itu terus menerus, jangan berpikiran bahwa kita tiba-tiba ya apa kita lakukan itu akan mengubah, enggak, tapi sesuatu yang terus menerus itu mengubah mindset. Saya ingin mengubah mindset di kalangan Nahdien. Kalangan Nahdien ini kan banyak berbicara fikih, perdebatan fikih, bagaimana hukumnya, bahsul masail itu mencari masalah. Bahsul masail mencari masalah. Maka kalau nggak ada masalah, nggak ada bahsul masail. Ada masalah dicari. Apa masalahnya? Cari masalah. Maka saya bilang kan, ini bicara perdebatan banyak fikih. Maka sekarang harus perdebatannya banyak akhlak. Nah, saya itu belajar dari Kopi TV soal akhlak ini kan. Nah, jadi bagaimana supaya akhlak Rasulullah itu luar biasa. Itu solusi lah terhadap problem kehidupan yang semua orang nggak banyak bicara, orang melupakan. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan kita seperti Ibnu Hajar yang terus konsisten sehingga kemudian orang-orang di masyarakat, yang kelompok masyarakat, kalau Mopi TV udah mulai dikenal di NU pasti karena banyak kolapsnya di Islam Ramah, yang mulai mengenal diam-diam mulai nonton Mopi TV pasti seperti Ibnu Hajar karena semua kebaikannya itu kebaikan universal, bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, maka akan menjadi satu gelombang besar terjadi itu perubahan gitu. Gimana? Ini udah agak loyo karena nggak ada kopi. Kopinya di sini hanya akal-akalan aja. Pura-pura ramah. Ya Allah. Iya, pengalaman saya kan akhlak Rasulullah itu. Saya belajar sekali kan. Ini sudah akhlak Rasulullah itu episode 42 atau berapa. Awal-awal tuh yang nonton tuh kan. Itu yang nonton awal-awal 10, 9, naik belasan. Lalu naik 20, naik 30. Sudah melampaui 140. Saya percaya sekali itu. Kalau nggak kita mulai, memang nggak akan ada yang ini, nggak pecah telur. Dari awal-awal, ternyata begini ya proses di media sosial.
Dan sepertinya Gus yang konsisten pada akhlak baginda Nabi SAW. Ya. Ya kan belajar dari Kopi TV. Kopi TV udah belajar. Iya, TV ini kan ini kotanya ilmu, ini pintunya ilmu. Saya di emperan aja gitu. Makomnya Luar biasa bisa di luar. Saya kan seperti mutiara Imam Ali, itu kan tugas Kopi TV. Karena tadi airnya nggak panas-panas, kopinya masih beli di pasar, gulanya kehabisan karena ada krisis pangan. Masa saya harus ngisi mutiara Imam Ali? Tentu Kopi TV dong, lebih dari ini, lebih paham ya kan, tentang mutiara Imam Ali. Karena bagaimanapun Imam Ali itu kan titik temu, diterima oleh semua seperti Rasulullah. Titik temu kan, Al-Quranul Karim itu titik temu di hampir tidak menjadi perdebatan. Orang tidak memperdebatkan. Itu kelebihannya Al-Quranul Karim. Orang menerima itu apa yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga hadis Rasulullah, akhlak Rasulullah. Akhlak itu bukan untuk diperdebatkan, akhlak itu diamalkan. Imam Ali juga begitu. Yang selalu saya katakan kalau kita baca Qur'an Asasi Nahdlatul Ulama, bagian pertama Imam Ali langsung. Iya, al-haqqu bila nidhamin qad yaqul batil nidhamin. Karena Imam Ali yang sesungguhnya banyak memberikan panduan-panduan bagaimana membangun masyarakat kehidupan yang lebih baik. Dari sejarah kitab-kitabnya ya kitab Imam Ali kan. Maka saya sudah bilang karena akhlak Rasulullah ini saya ingin habiskan dulu kitab rujukan saya. Berarti kalau sudah selesai saya berarti hatam semua. Pada beberapa buku saya itu semua kitab-kitab hadis saya bilang kan ini hadis-hadis dari Ahlus Sunnah, isinya hadis fikih. Maka saya meminjam dari Ahlul Bait dari Syiah. Karena hadis-hadis Syiah itu akhlak banyak sekali. Maka saya menghatamkan dulu hadis-hadis tentang akhlak ini, baru setelah hatam baru ke Imam Ali. Setelah Imam Ali Sayyidah Fatimah. Oh, Fiqhus Zahra ada tadi. Oh, satu buku. Baru Imam Husain. Nah, itu kalau Ngopi TV nggak panas-panas. Jadi kita tapi kalau Ngopi TV sudah ada ngisi ya alhamdulillah. TV moderat dulu. Takiyah. Kalah dulu. Oh, nggak ada. Pokoknya yang nggak takiyah cuma Islam Ramah TV. Ini pertanyaan terakhir nih Gus ya. Kalau ciri dari media sosial ini adalah transparansi kan, terbuka semua. Kalau dalam bahasa filsafat yang saya pernah dengar tuh ada teori Hegel katanya. Nah, ini. Ada tesis, ada antitesis dan sintesis kan. Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk ya berjumpalah dengan yang berbeda pandangan tadi ya dalam dalam media sosial tadi ya, supaya akan lebih terasa lah ya. Jadi tidak kita merasa benar sendiri ya, yang lain merasa benar sendiri gitu ya. Nah, gimana kalau kita dalam channel-channel kita ini kita pertemukanlah dengan pihak-pihak yang kadang-kala tuh yang berbeda paham tadi lah. Kira-kira bisa dilakukan? Bisa, karena itu menjadi sebuah keniscayaan. Kita ini kan sintesa di antara contoh sintesa. Walaupun belum ada orang yang betul antitesa yang berseberangan dengan kita. Itu periode Madinah, kita masih di periode Mekah. Jadi maka saya bilang perlu ada kesabaran. Kalau bahasanya Bung Karno, kesabaran revolusioner, perlu kesabaran. Kita tidak bisa memaksa dia kok. Ya, kita ingin merangkul dia. Tapi fase sekarang itu adalah fase menebarkan kebaikan. Jadi menebarkan kebaikan, menebarkan inspirasi, menebarkan akal sehat. Tapi dengan kopi, tadi ngopi, makanya harus dengan Ngopi TV. Ada fasenya sekarang itu, baru ya fase ngopi dulu, nah, baru menggunakan akal. Nah, untuk sampai pada karamah tamah. Jadi makanya sekarang fasenya fase itu. Nanti akan datang suatu fase di mana orang semua sadar bahwa kita adalah makhluk Allah, bahwa kita adalah Indonesia. Ya, kalau kita Muslim ya kita adalah Muslim. Maka di Islam Ramah TV kan kita nanti malam nih ada live dengan pendeta. ya. Live dengan pendeta. Bayangkan saya dari Bandung kan langsung ke Jakarta, langsung saya live. Masya Allah. Nanti malam, ya kan? Itu menunjukkan ya bahwa akan ada satu masa kok, saya yakin itu. Akan datang, kita menunggu saja. Walas. Ini Mas.
Sudah walhasil biasanya akhir majelis. Isyarat ya. Ini nomor pertama atau nomor kedua? Baik, terima kasih Ya, sama. kepada seluruh narasumber, kepada Gus Ibni, terima kasih juga kepada kru dari Ngopi TV dan para pemirsa semua yang hadir di sini. Kita sudah akan berakhir dan berkenan untuk bisa kita berdoa untuk menutup dengan doa. Nah, beliau. Pintunya. Pintunya. Amin. Nah. Kita nggak sopan. Udah. Ahlul Bait dulu. Kalau nggak ada Ahlul Bait baru kita. Karena memang sebetulnya ada tradisi Gus di sini, tergantung. Gus mau menempatkan sebagai tamu atau tuan rumah. Dan saya tamu. Dan karena tamu harus menghormati tuan rumah. Nah, Dan tuan rumah itu harus memimpin. nah, karena doa tamu, doa Ini nggak mulai doanya adalah. Oke. Terima kasih. Seizin guru-guru kita semua, ibu dan bapak hadirin sekalian, mari kita berdoa semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia guru-guru kita, beliau berdua, memperbanyak orang semisal beliau berdua yang dengannya diperkuat agama kita, diperkuat bangsa kita. Semoga persatuan, persaudaraan, kecintaan di antar sesama umat Islam, sama anak bangsa senantiasa disuburkan di tengah-tengah kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli bait thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa husilahuma minhum aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa azwajana wa dhurriyyatina wa jami'al wajibatil huquqi alaina la siyama asatidatina wa asatidatina wa masyayikhina wa jami'i maraji'al idham wa ulama'ina al-kiram wa jami'i suyukhul islam wa ibadur rahman. Al-Fatihah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq Abu Hamid Tariq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.